Oke, selamat sore Mas Isa. Selamat sore, selamat Silakan beraktivitas. saudaraku, ada Mau yang mau ditanya? tanya, Hmm. ya ingin meluruskan aja untuk tadi ada pembicaraan tentang Adam. Adam bukan seorang nabi atau Adam bisa dikatakan orang biasa. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus sama Adam itu duluan mana yang diciptakan? Seperti itu. Tuhan Yesus tidak diciptakan. Kenapa kamu samakan mana yang duluan diciptakan Tuhan sama-sama Adam? Gak ada diciptakan Tuhan Yesus. Justru Adam lah yang menciptakan Tuhan. Justru Tuhan Yesus lah yang menciptakan Adam. Kenapa dari tadi kita ngomong itu nggak dicerna ya Mas Isa? Yang menciptakan segala sesuatu, Adam, Hawa, dunia ini adalah Tuhan Yesus. Tadi kan sudah kita kasih dalilnya Mas. Kenapa masih bertanya lagi Mas? Padahal di situ kan sudah tertera dengan jelas pada Tuhan Yesus sama Adam kan diciptakan lebih duluan daripada Yesus. Di mana tertera yang jelas di mana Bang Mas Isa, di mana? Di mana tertera diluruskan dulu. Seperti yang kamu katakan itu? Diluruskan dulu Mas Isa, kalau arti kata ciptaan itu ciptaan itu cipta itu artinya dari tidak ada menjadi ada. Nah, satu-satunya di sini ciptaan itu hanya Adam karena dia dari tidak ada menjadi ada, dari tebu tanah dia dibuat. Sedangkan Yesus Kristus sudah disampaikan oleh Mikana, dia bukan ciptaan, justru dia adalah pencipta. Tapi kalau yang mau ditanyakan adalah kelahirannya sebagai manusia, itu berbeda lagi. Makanya harus tajam dulu, presisikan sebenarnya saya ini mau apa sih? Mau tanya apa sih? Nah gitu. Monggo silakan Mas Isa. Terus ayat mana yang bisa menjadi saksi untuk Yesus pada kali ini ada di surga? Itu ayat mana yang bisa menunjukkan? Joseph tuh, Joseph. Iya, maksudnya pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana? Tuhan Yesus sekarang ada di surga, dalilnya mana? Ya gitu. Apa buktinya Tuhan Yesus sudah ada di surga? Nah, mungkin kayak gitu pertanyaannya ya Mas Isa ya. Iya. Tunjukkan dalilnya gitu. Ya gitu aja, dia sederhana itu. Jadi kalau pertanyaannya to the point kan jawabnya juga enak. Iya betul. Ya, kebangkitan Yesus ya, ketika Yesus itu bangkit ya. Ketika Yesus itu bangkit dari kematian, lalu dia menampakkan diri kepada manusia selama 40 hari, lalu kemudian setelah 40 hari Yesus kemudian naik ke sorga. Nah, kenaikan Yesus inilah ya dalam Alkitab tercatat disaksikan oleh lebih dari 500 pasang mata, Kak Mas Isa ya. Itu di dalam Matius pasal 27 ayat 53 dan seterusnya, nanti silakan dibaca ya Kak Mas Isa, silakan. Ya, itu dalilnya bahwa Tuhan sudah berada di surga. Malaikat yang menyampaikan Tuhan sudah di surga, duduk sebelah kanan Bapa. Artinya di situ Tuhan Yesus kembali ke surga bertahta, berkuasa, ya, menunjukkan otoritas keilahiannya yang hakiki. Ya, seperti itu Mas Isa. Ya, oke lah Mas Isa ya. Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku. Kita sudah kasih dalilnya ya. Tuhan Yesus itu sudah berada di surga dan dia akan datang kembali dari sana ya untuk menghakimi semua umat manusia ya. Nah, aduh, kenapa ini suaranya nih ya? Makanya saudaraku, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, bertobatlah selagi masih ada waktu ya. Karena kalau ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, nggak ada lagi saudaraku ya. Tuhan Yesus maafkan saya, dulu saya seperti ini gini-gini, udah nggak ada. Ya, mumpung masih ada waktu, bertobatlah, jangan mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang datang di akhir zaman ya. Tuhan Yesus menyatakan, aku akan datang kembali. Tetapi bagi orang yang percaya, Tuhan Yesus menyatakan apa? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, aku kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku kembali ke dunia ini untuk menjemput kamu, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, Tuhan Yesus menyatakan ya, aku akan datang ya
untuk sebagai hakim adil, baca nanti di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Di situ Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim adil. Matanya bagaikan nyala api. Artinya dia akan menyelidiki semua apa yang kamu lakukan ya. Jadi di Wahyu 20 pun di situ sudah tertulis, dia akan menghakimi semua umat manusia, baik yang kecil maupun yang sudah tua dan semuanya ya. Maka sebelum itu tiba di hari penghakiman, bertobatlah. Karena ada firman Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga bisa selamat bukan karena kebaikan kita atau hasil kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus. Makanya ada tertulis di Efesus 2 ayat 8 sampai 10, kamu selamat bukan karena kekuatanmu ya. Kamu selamat oleh karena kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit supaya mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Nah, bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia sudah ikut mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Yesus adalah kebinasaan, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan satu orang pun binasa, tetapi supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya ya. Ya, saudaraku, mumpung masih ada waktu, bertobatlah sungguh-sungguh. Jikalau kamu tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mengenal Tuhan Yesus, jangan mengolok-olok Tuhan Yesus, saudaraku ya. Karena kamu tidak sadar siapa yang kamu olok-olok. Mending bertanya saja ya. Oke, karena ini adalah room edukasi Alkitab, room untuk meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus, bukan room membicarakan agama lain. Di sini bukan membicarakan agama lain, saudaraku. Nehi, tidak boleh ya. Karena di sini khusus edukasi Alkitab dan memuliakan Tuhan Yesus. Oke, haleluya. Ya, selamat sore Arka. Halo, selamat sore Kak. Silakan cantik. Jadi tadi kakak yang Lina Wijaya ini ya yang bilang kalau Yesus ini bukan ciptaan Tuhan melainkan dia pencipta, itu dapat dari mana ya? Mak Lina? Mak? Iya, dengar mana, saya, Mak? saya dengar. Ada mana Mak? Kok ditutup itunya profilnya? Aku tadi baru mau masak sambil dengerin Bluetooth sambil mau masak nasi buat buka puasa. Oke. Dapat dari mana katanya? Bukankah dari awal tadi Mikana sudah jelaskan bahwa semua itu memang diciptakan oleh Yesus Kristus, ya? Tapi kalau kamu tanya, Yesus Kristus itu karena dia ada manusianya lalu kamu sebut dia ciptaan, itu juga salah, ya. Manusia yang diciptakan itu hanya satu, Adam. Selebihnya manusia di muka bumi ini tidak diciptakan lagi, tapi dilahirkan. Makanya disebut keturunan Adam dan Hawa. Tapi Yesus Kristus itu tidak lahir dari sperma dan indung sel telur. Dia lahir dari Roh Kudus, jadi dia juga tidak bisa disebut keturunan Adam. Karena sejatinya Yesus Kristus itu adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Itu sudah dari awal bolak-balik dijelaskan Mikana dan Maria. Bahwa memang Yesus Kristus tidak diciptakan, tapi dia pencipta. Nah, yang sebenarnya mau kamu tanya itu apa? Dalam ajaran Katolik ini, Yesus Kristus ini utusan Allah Bapa ya, yang seperti kakak bilang dia bukan berasal dari sel telur sperma, dia melainkan dia diutus oleh Tuhan melalui Roh Kudus dan malaikat. Oke, sebentar ya, sebentar. Gimana konsepnya? Gimana bentar. Nah, aku tanya dulu. Bentar, aku mau menyampaikan sesuatu. Aku mau menyampaikan sesuatu ya. Ini room untuk memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus itu adalah memberitakan Injil. Karena Tuhan Yesus mengutus kita untuk memberitakan Injil ya. Makanya saudara-saudari yang di room ini, yang masuk ke room ini, bacalah Alkitab supaya kamu paham apa yang kami lakukan, karena Tuhan Yesuslah yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil atau apologet ya. Karena di luar sana banyak juga yang menuduh Tuhan Yesus seperti ini. Nah, itulah yang akan kami jawab. Dan
semua kita pengikut Tuhan Yesus harus memberitakan Injil, saudaraku ya. Makanya kamu baca Alkitab, saudara. Kalau kamu tidak bisa memberitakan Injil di publik dengan melalui roommu, paling tidak kamu mendukung penginjilan, yaitu berdoa bagi kami ya. Jadi jangan bilang, oh Tuhan Yesus baik, tapi ada baiknya perdebatan didengarkan. Di sini tidak ada debat. Kalau debat itu artinya ya pertanyaan dua arah, di mana dia bertanya tentang agama si penanya, dan si penanya juga bertanya tentang agama yang disediakan room gitu ya. Di sini bukan debat, tetapi edukasi Alkitab, tanya jawab Alkitab. Makanya siapa yang mengeyel kayak mengolok-olok gitu, saya akan turunkan gitu loh ya. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi orang-orang Kristen di sini jangan salah paham. Kamu baca Alkitab saudaraku, supaya kamu ketar-ketir ketika Tuhan Yesus menyatakan, pergi beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku. Karena memberitakan Injil itu adalah ibadah orang Kristen ya. Nah, sementara kita itu beribadah setiap hari. Beribadah itu memberitakan Injil ya. Nah, bukan hanya nyanyi-nyanyi di gereja ya. Nyanyi-nyanyi itu bagus juga gitu, tapi memberitakan inti Injil itu adalah paling utama, karena Tuhan Yesus yang menyampaikan langsung ya kepada kita ya, untuk pergi memberitakan Injil, saudaraku. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Nggak, saya mau luruskan satu tadi Mikana katanya Roh Kudus mengutus Yesus Kristus untuk lahir, untuk menjadi manusia. Nggak seperti itu ya. Saya nggak tahu, kamu Makasih jangan ya, bawa-bawa Bro. bawa-bawa Katolik dengan konsep yang salah. Kebetulan di sini juga ada salah satu orang yang Katolik. Ya nggak apa-apa, dilanjut aja, dia udah nggak ada kan, kita ganti topik aja biar nggak bablas. Ya oke, selamat sore Martinus. Makasih ya, Shalom. Guru, makasih semuanya. Shalom. Shalom, salam kenal Kak Vikana. Aku sudah kenal sama kakak. Sama Mak Lina juga, halo Mak Lina. Mungkin pernah live dengan saya satu room. Hah? Salam, ya. Haleluya. Aku sih ingin tanya, aku kan pernah juga pernah curhat sama Mak Lina mengenai, aku kan pernah jadi domba yang terhilang. Cuman untuk kali ini saya belum siap untuk bersaksi sih. Cuman aku ingin tanya aja mengenai baptisan ini, Kak ya. Aku bingung juga, ada pro kontra sih. Aku tanya ke beberapa ya kasarnya dalam ahli lah, yang lebih mengerti dari saya soal baptisan ini. Apakah orang yang sudah menjadi terhilang itu perlu baptis kembali atau bagaimana ya? Saya dulu memang sudah pernah dibaptis ketika masih sekolah dasar lah, kelas 3 ya mungkin. Begitu loh Kak. Sementara saya pernah ya terhilang lah, tapi puji Tuhan, Gini Tuhan dulu, menarik saya kembali. gini bro, Ya, bro, kamu mesti pastikan dulu waktu yang kecil kelas 3 SD itu benar-benar baptisan anak atau penyerahan anak, karena ada beberapa gereja yang tidak baptis anak, dia hanya sifatnya penyerahan anak kepada gereja. Lalu besar, sudah dewasa, entah kapan-kapan dia siap, baru dia katekisasi ikut baptisan. Jadi sepertinya sih pastikan dulu, make sure dulu. baptis percik sih, soalnya Hanya itu baptisan. seingat saya di Percik Malina ada sertifikatnya sih. Setahu saya kalau penyerahan Ada. anak nggak ada sertifikat, karena anak saya baru Nah, penyerahan sih kemarin. terbalik. Ya. Kalau dia penyerahan itu adalah surat sebutannya atau fotonya. Tapi kalau memang baptis, dia tulisannya baptis, surat baptis, semua Ya, surat gereja baptis. sama tulisannya. Surat baptis Oke, tulisannya, berarti Mak. baptis. Oke, Iya. clear. Iya. Nah, silakan Di teman-teman. KUI Apakah dulu. sudah dibaptis? Pertanyaannya, apakah kecil sudah dibaptis, lalu mengembara sebentar, kemudian kembali Iya. lagi, perlu baptisan ulang? Nah, itu pertanyaannya, apakah perlu baptisan ulang? Bang Matius, saya mau tanya Bang Matius. Martinus, Ya, arti baptisan itu Masih. apa sih Bang Martinus? dimateraikan atau pertobatan begitu sih. Kalau saya yang Bang, saya pahami ya, pertobatan. pertobatan dan dimateraikan menjadi benar-benar pengikut Kristus begitu. Oke, artinya kan pematraian dan lambang pertobatan. Nah, Abang tadi sempat hilang. Kira-kira menurut Bang Martinus perlu nggak dibaptis lagi? Kalau menurut saya pandangan sih kayaknya memang baptis kembali sih. Cuman Nah, saya masih sudah, menganggap Abang sudah kalau menjawabnya keluar sendiri. tidak gitu. Ya, hati kecil saya sih ingin baptis kembali gitu loh. Nah, silakan lakukan seperti apa hati kecil Bang Martinus Iya. pengen. Karena apa? Karena itulah arti dari baptisan, pertobatan. Ya. Ya. Oke. Martinus, kalau kamu sudah dibaptis jangan hilang-hilang lagi. Aduh, puji Tuhan Jangan tidak, liar-liar Kakak. lagi ya.
Tidak akan, haleluya, tidak akan. Apapun yang terjadi, Amin, amin. tidak akan. Ya, itu suatu oke. kehilapan. Aku mengakui kesalahanku dulu. Tuhan ampuni. Bagus. Terima kasih Tuhan telah mengangkat saya kembali dengan berbagai macam Amin, amin. pergumulan. Justru kesulitan Kak Mika yang hadir di sini, justru kesulitan yang saya hadapi waktu itu sampai saya terpuruk. Bukannya keberhasilan atau apapun yang saya terima, tapi benar-benar keterpurukan. Hingga Tuhan dalam keterpurukan itu Tuhan kembali menarik saya. Di suatu renungan malam saya berdoa, betul-betul Tuhan menjawab doa saya yang saya inginkan. Nanti suatu waktu Amin, saya siap untuk bersaksi. Saat ini saya belum siap secara utuh, Kak. Puji Ya. Tuhan. Ya, Konsep oke, dulu, nanti saya kalau lagi kau- konsep dulu kata-katanya. Ya, ya. Kalau udah siap, Ingat ya. kasih tahu saya ya, biar Siap, kami bersaksi siap, ya. siap. Oke. Malina, Haleluya. kalau boleh, Kabar baiknya. Malina kalau boleh aku konsultasi pribadi bisa nggak, Mak? Siap DM. Ntar aku DM, Saya aku kasih udah- nomor WhatsApp. Ya, boleh, Mak. Aku udah follow Malina sih udah lama. Ya. Siap. Terima kasih Malina, Soalnya terima akun kasih buat satu, semuanya ya. yang di room. Thank you, Tuhan berkati. Tuhan memberkati Teman-teman pelayanannya DM-nya. Kak Tuhan Mika memberkati. semua. Haleluya. Soalnya akun satu lagi di band Mika. Ya. Akun satu lagi di band, Ya. makanya saya pakai ini. Aku Oke. masak nasi dulu. Ya, oke. Ya, tepuk tangan buat Martinus yang cakep dan manis.